Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan materi bab 2 yang kemarin tentang teknologi informasi dan komunikasi. Mohon diperhatikan video ini sampai akhir dan jawablah soal-soal yang ada di dalam materi ini. Peralatan untuk pembuatan alat teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembuatannya terdapat berbagai alat untuk merangkai peralatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Berikut peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat teknologi informasi dan komunikasi. Terdiri dari 1. Obeng, tang, solder, tespen, bor, gunting seng, gergaji, palu, dan ketang. Tentunya anak-anak sudah tahu kan fungsinya masing-masing? Produk rekayasa penghasil bunyi bersumber arus listrik DC atau direct current, sumber searah. Alat penghasil bunyi dapat didefinisikan sebagai alat atau perkakas yang digunakan untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh telinga manusia berupa suara atau nada tertentu. Berdasarkan pada sumber arus listrik DC atau sumber searah, yang digunakan peralatan penghasil bunyi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Alat penghasil bunyi berasal dari sumber arus listrik DC atau searah, contohnya bel rumah, bel kendaraan bermotor, sirene, megafon, pesawat radio, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat penghasil bunyi berasal dari sumber arus listrik AC atau sumber bolak-balik alternating current, contohnya power amplifier, televisi, dan alat perekam. Nah, anak-anak, berikut adalah video tentang pembuatan bel listrik sederhana. Silahkan disimak dengan baik-baik apa saja bahan, alat, atau langkah-langkah pengerjaan yang digunakan dalam pembuatan bel listrik sederhana ini. Setelah anak-anak memperhatikan video pembuatan bel listrik sederhana tadi, nah berikut adalah prinsip kerja bel listrik. Tentunya anak-anak harus tahu bagaimana prinsip kerja bel listrik itu. Nah, Pemila terangkan di sini, ketika saklar ditekan dalam keadaan on hingga menutup rangkaian arus sebelumnya telah dihubungkan ke sumber arus listrik, baterai atau adaptor. Arus listrik mengalir dari sumber arus listrik menuju interruptor atau skrup pada batang kayu melalui kawat tembaga. Kemudian arus listrik dilanjutkan menuju ke lempengan baja dan selanjutnya menuju ke kumparan paku yang dililitkan kawat tembaga. Adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan mengakibatkan paku berubah menjadi magnet dan menarik lempengan logam atau besi tipis yang dilekatkan pada lempengan baja. Pada lempengan logam atau besi tipis ini kemudian dilekatkan dengan kawat yang berfungsi sebagai pemukul bel. Tertariknya lempengan logam beserta lempengan baja inilah mengakibatkan kawat pemukul bergetar dan memukul
memukul bel hingga menghasilkan bunyi atau suara. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham? Silakan dikerjakan soal-soal berikut ini. Sebutkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, perhatikan video tentang pembuatan bel listrik sederhana, kemudian sebutkan bahan, alat-alat yang digunakan, serta langkah-langkah pengerjaannya. Kerjakan soal latihan terlebih dahulu, setelah itu silakan anak-anak absen. Kirim soal dan jawaban lewat WA, Japri, dan ingat dikumpulkan pada waktu tatap muka pelajaran prakarya. Sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.